Jadi kalau kita yang ngeliat orang bisa jalan di air, bisa jadi wali setan juga bisa bisa ya, jadi karena dia betapa 40 hari 40 malam di Gunung Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dua Mata Jidul. Hari ini, Dul, main HP mulu. Hari ini kita akan membahas masalah wali nih, Dul. Lu soalnya tadi barusan di video sebelumnya nih, lu panjang buat jelasin masalah wali. Kayaknya ada apa ya gitu maksudnya. Kan gue yang orang awam tentang wali itu pengen tahu juga nih. Ya, Dul ya. Iya. Masalah wali tadi di ngalur ngidul jidul di segmen ini gitu. Lo boleh jelasin ke gue dulu yang awam ini masalah apa sih yang kapasitas yang lo tahu tentang wali itu dan apa sih tugasnya wali gitu dul. Buat yang manusia nih dul ya, bukan kita bahas bangsa jin yang udah menjadi wali, tapi yang di dunia manusianya gitu dul. Coba dul sedikit banyaknya lo jelasin. Ya kalau membahas masalah wali itu gue akan ngebahas wali berdasarkan apa yang gue tahu dan menurut pandangan gue itu wali itu apa. Nah kalau kita lihat wali, masalah wali, kita harus sedikitnya paham apa itu kata wali. Karena wali itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan adalah kecintaan, gitu. Orang yang dicintai. Orang yang dicintai. Orang yang dicintai. Tapi yang dicintai oleh siapa kan gitu. Nah tidak menutup kemungkinan karena para wali juga dari bangsa manusia tidak beda dengan kita. Nah, kita juga tidak menutup kemungkinan lagi kita bisa menjadi wali atau kekasihnya Allah gitu kan. Kita tuh kita semua. Kita semua, semua manusia. Jadi manusia itu bisa mencapai kewalian. Tapi wali dalam arti yang sebenarnya, maksud yang sebenarnya itu para orang-orang yang tunduk, patuh, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mencapai derajat kewalian. Nah, jadi kita harus mengambil intisari dari arti wali itu yang sebenarnya, yaitu wali Allah. Nah, jadi kekasihnya Allah, orang yang dicintai Allah, kan gitu. Karena apa orang itu dicintai oleh Allah? Karena sebab ibadahnya rajin, ibadahnya giat, ibadahnya tekun, dan dia menjaga daripada dirinya dari kemaksiatan. Dia menjaga dirinya dari segala macam bentuk maksiat. Iya, dari segala macam bentuk maksiat. Khusus untuk dirinya dulu, yang pasti dia udah mengikuti aturan agama, dia menjauhi larangan agama. Nah itu bisa menjadi wali Allah. Jadi kalau gini dul, jadi kalau gue udah ngelakuin itu semua, otomatis gue jadi wali Allah, masa gitu dul? Ya nggak menutup kemungkinan ya begitu. Emang kalau wali itu menurut Al-Quran ya orang yang istilahnya yang menjaga, yang mengikuti ya kaidah-kaidah agama Islam, aturan-aturan agama Islam dan menjauhi larangan-larangan yang diperintahkan oleh agama Islam. Itu wali, wali kekasih Allah. Makanya semua orang bisa jadi wali. Iya, dan ditambah lagi nanti misalnya dia udah rajin sholat 5 waktunya, puasanya Senin Kemis, puasa sunnah Senin Kemis ya kan, ditambah lagi dengan puasa Ramadannya, ditambah lagi dengan puasa sunnah misalkan setelah hari raya Idul Fitri kan, itu rajin, giat, tekun dan menjaga kesuciannya. Dalam artian dia menjaga hal-hal yang sunnah seperti dia menjaga wudunya gitu, menjaga wudunya, tajdidul wudu, memperbaharui wudu walaupun nggak dalam tidak masuk waktu sholat dia wudu. Jaga gitu. aja pokoknya. Jaga terus kebersihan, kesucian dan dia punya toleransi tinggi kepada manusia juga. Misalnya dia tuh selalu menghormati, terus menghargai orang sesama orang. Nah itulah pribadi-pribadi yang baik lah. Kalau misalkan istilahnya dalam satu lingkungan aja dia udah baik, kategori baik dan dipandang oleh seluruh masyarakat situ dia baik, ya nggak menutup kemungkinan Allah juga memandang dia kan baik. Nah itu, jadi dia nanti juga bisa menjadi kategori kekasihnya Allah gitu. Jadi sewaktu-waktu Allah akan memberikan suatu keistimewaan sama dia. Seumpama
dia rajin dalam ibadahnya, misalkan sholat 5 waktu, puasa di awal waktu misalnya gitu di ya. awal waktu, terus dia juga menjaga kerukunan di masyarakat, kesucian. Sewaktu-waktu dia menutup usia, dia meninggal dunia, entah jenazahnya wangi, ya, terus ntar dipermudah pengurusannya, dan selagi misal dia hidup, semisal dia masih hidup, segala urusannya dipermudah sama Allah. Itu yang kalau kita fenomena baru-baru ini tuh ada yang makam digali setelah berapa tahun masih bersih, maksudnya masih berwujud manusia, kan itu kan nggak mungkin yang didapat sama orang-orang biasa kan. Iya. Itu juga bagian dari situ bisa jadi. Bagian dari itu juga, dia kekasih Allah. Jadi Allah itu memberikan keistimewaan kepada kekasihnya itu dalam istilahnya tidak hanya dalam di dunia aja, tapi saat dia meninggal dunia dan di dalam kubur, nanti Allah akan memberikan istilahnya pembuktian kepada masyarakat, nih yang selama ini taat kepadaku gitu ya. Taat kepadaku, kan? Tapi kamu tidak tahu, kan gitu. Nah, akhirnya dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat dia meninggal dunia. Terus nggak disangka-sangka makamnya mau ada perluasan, mau ada apaan, kan banyak tuh sekarang tuh ya. Digali lagi, digali lagi. Nggak taunya jenazahnya masih utuh, kafannya masih utuh, bersih, itu malah bersih. Itulah. Walaupun udah dikubur misalnya 30 tahun, 13 tahun gitu. Ya yang baru-baru ini kan kita juga tahu adanya perluasan Masjid Jami At-Taubah yang dekat Keramat Habib Puncung itu kan. Di depannya ada makam Kiai Haji Mugeni kan. Nah, itu udah 13 tahun pas masih utuh, dibongkar, ya kafannya masih utuh, jenazahnya masih utuh kan itu. Jadi Allah akan membuktikan istilahnya, inilah kekasih-kekasihku yang pada di alam dunianya kalian tidak tidak menyaksikan, tidak sadari mereka itu kekasihku. Dan pas saat dia meninggal dunia, ya itulah. Jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan. Kalau misal wali Allah dan wali setan. Nah, gitu. Kalau wali Allah itu pas digali kuburnya itu dia masih utuh, kafannya masih utuh, dan dalam posisi misalnya dia tingginya 160 cm, ya tetap 160 cm, dan kain kafannya masih utuh, kulitnya masih utuh, semuanya masih utuh. Tapi kalau wali setan, yang nggak diterima bumi, dia utuh jasadnya, tapi akan mengalami pemanjangan atau pengecilan atau gitu ya? Semacam kukunya panjang-panjang tuh gitu, karena ilmu-ilmu yang dituntutnya itu ilmu-ilmu setan gitu, seperti ilmu Batara Karang gitu. Jadi misalkan susuk Praga Sukma gitu, jadi sukmanya dia utuh, dia tidak diterima oleh bumi. Itu jadi perbedaan antara wali ya Allah dan wali setan. Jadi wali itu tidak istilahnya kita bisa melihat kewalian seseorang. Gitu nggak bisa soalnya gini Dul, buat sebagian orang wali itu pasti punya karomah gitu. Lu orang bisa ngakuin lu sebagai wali ketika dunia kalau lu ada karomah tertentu gitu guys. Jadi itu nggak selalu benar ya masalah wali harus punya karomah yang bisa mata zohir kita ngelihat gitu. Sebenarnya gini loh, orang akan diberikan keistimewaan oleh Allah dan dia istilahnya menjadi wali pun istilahnya pada waktu kecil kan saya udah bahas juga irhas, maunah, dan karomah, ya kan? Nah ini akan diberikan oleh orang-orang atau hamba-hamba Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dijaga pada masa kecilan dia memiliki irhas. Kedua, irhas itu kelebihannya. Nah, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di saat orang itu masih kecil. Dan belum balik nih, belum balik. Kecil itu belum balik. Dan kedua akan diberikan oleh Allah pada hambanya saat dia menuju tingkat kedewasaan. Balik. Disebut maunah. Nah, setelah dia menjaga semuanya, rentetan dari irhas, dari maunah, dan dia menjaga pribadinya, ya kan? Ya, seumpama jangankan istilah melihat sesuatu film-film porno ya, itu nggak bakal tuh ya? Nggak bakal dia kan nggak ngeliat seperti itu. Kalau dia buka HP, kalau pengen arah ke situ dikasih link temennya, udah pasti nggak ada sinyal tiba-tiba bisa dijaga dari segi itu contohnya kalau di zaman sekarang kali. Nah nanti dari tingkatan maunah dia akan naik lagi ke tingkat karomah yang disebut dengan tingkat karomah ini keistimewaan yang dimiliki oleh para wali yang para wali ini yang kita kembali lagi ya, jangan melihat
keistimewaannya. Keistimewaan dari karomah wali itu. Jangan kita mentang-mentang melihat si A punya keistimewaan. Bisa begini begitu. Misalkan bisa istilahnya apa? Misalnya dia jalan di air gitu ya, jalan di air. Oh itu wali gitu. Jangan kita mengecap langsung dia itu seorang wali gitu. Karena apa? La ta'lamul wali ilal wali. Yang tahu wali itu kecuali wali. Jadi misalkan Pandi seorang wali, ya kan? Amin ya Allah. Yang mengetahui Pandi wali itu ya misalkan si Baidavi, karena Baidavi itu seorang wali juga. Saya punya teman nama Baidavi, dia seorang wali, dia tahu juga. Tahu juga karena kapasitasnya dia itu udah mencapai tarapan kekasihnya Allah. Tapi kita tidak istilahnya melihat yang ke situnya. Kita melihat ke yang harus melihat yang realnya. Jadi kalau kita ngeliat orang bisa jalan di air, bisa jadi wali setan juga bisa jadi karena dia betapa 40 hari 40 malam di Gunung Semeru kan diminta keistimewaan kesaktian, ya itu dikasih sama setan itu. Jadi kita jangan melihat jangan mengecap, jangan cepat-cepat menyimpulkan seseorang itu wali. Kalau kita kalau kita bukan wali gitu. Karena seorang wali itu kalau dikatakan maaf Pak Kiai, saya dengar-dengar katanya wali, dia nggak akan mengaku, nggak akan. Karena berat seorang wali itu, tanggung jawab seorang wali itu berat. Emang kalau dibahas tugas itu apa sih dulu tugas seorang wali itu? Wali itu dipercaya nama Allah berarti sebagai wali. Wali itu punya tugas tugas pertamanya itu ya dirinya sendiri. Dia menjaga supaya amanatnya Allah itu dijaga benar-benar untuk dirinya dia dulu sendiri. Tuh beratnya di situ. Pertama dari awalnya, dari mudanya dia melakoni sesuatu yang sampai tuanya mencapai derajat wali. Misalkan dia punya punya amalan, punya pekerjaan, punya lakonan, punya tirakatan, yaitu misalnya seperti sholat sunat tahajud, yang nggak pernah putus selama hidup, Nah itu kan harus dijaga, harus dijaga. Karena dijaga itu beda dengan kita meraih sesuatu ya. Misalnya kita ikut lomba ya kan, menjadi juara satu gampang, tapi mempertahankan juara satu itu kan susah. Nah itu sama juga saat dia di usianya udah remaja, terus di usia misalkan 19 tahun dia mulai sholat tahajud terus sampai usianya 90 tahun dia menjaga itu. Itu yang dianggap bagi dirinya sendiri itu berat. Tapi gini, gue misalnya insya Allah nih seorang wali. Tapi gue tahu status kewalian gue tuh tahu berarti ya. Kalau gue bisa tahu orang lain wali, berarti gue tahu diri gue wali ya. Enggak juga. Dia belum tentu tahu dirinya, oh gue wali, nggak bisa. Karena dia nggak bisa melabelkan dirinya sendiri bahwasanya dirinya dia itu wali, enggak. Karena apa? Dia hanya ada rasa syukur yang teramat dalam, yang lebih syukurnya dari kita ya. Karena apa? Karena rutinitasnya dia, karena giatnya dia sholat tahajud, bangun malam setiap jam 12 mulai, selesainya saat tarhim. Nah, saat tarhim diselesai salat tahajud menjelang subuh. Nah, terus secara kontinu. Nah, sewaktu-waktu dia keluarganya dalam kesusahan dan dia memohon ke Allah, ya Allah, semoga dan mudah-mudahan kesusahan dan kesulitan keluarga itu diangkat. Nah, spontanitas. Nah, nanti dia tidak akan mengecap dia, ucapanku diijabah, berarti aku wali. Enggak. Dia akan, ya Allah, dengan rasa syukur yang teramat dalam, masalah keluargaku engkau angkat secara singkat, secara cepat. Nah, itu karena reaksi dari ibadahnya dia, amalannya dia selama dari remaja sampai dia tua. Makanya kadang-kadang kita boleh kali minta doa sama guru kita, Bib, doain Bib, misalnya Ustadz doain Ustadz biar masalah saya cepat selesai. Nanti dia yang doain bisa lebih cepat tuh jalurnya dibanding kita yang orang biasa gitu ya. Itu karena apa? Karena satu ya mungkin apa yang dilakukan oleh para guru-guru, para ulama-ulama kita tidak melakoninya ya. Tapi tidak semua istilahnya doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu. Tapi tidak menutup kemungkinan para guru-guru kita, para kiai, para habaib itu udah wali Allah sebenarnya.
udah para wali Allah, kekasihnya Allah. Karena bagian dari membantu siar ya. Nah, iya, bantu siar kan gitu. Dan dia istilahnya apa ya? Menurut kategori Al-Qur'an, menurut wali menurut pandangan Al-Qur'an, orang-orang seperti habaib, seperti kiai, seperti ustadz, itu adalah wali Allah begitu. Jadi pandangan kita, persepsi kita selama ini seorang wali itu harus punya karomah gitu ya. harus menunjukkan karomah yang bisa kita lihat gitu ya. Itu salah, itu Salah, salah, salah sama sekali ya. Jadi kita harus merubah itu semuanya. Jadi orang yang memiliki ketekunan, kelaziman dalam ibadahnya seperti dia puasa Senin Kemis selama seumur hidupnya, ya kan, salat 5 waktunya rajin, terus tahajudnya rajin, ya kan. Nah, itu adalah udah masuk dalam kategori Jadi kita nggak boleh tuh misalnya ulama besar kita harus segitu hormat, sedangkan nama ulama kampung kita harus jadi biasa, nggak boleh gitu ya. Kan kita nggak tahu kadar keimanan seorang kita tidak jadi tahu. kita intinya harus tetap hormat lah sama ulama atau jadi, agama ya. Kalau boleh kita bermain logika, seperti gini aja, seorang pejabat negara, seorang pejabat pimpinan suatu daerah, ya, itu kan belum tentu dia lulusan S3, doktor, belum tentu. Gitu. Tapi banyak nih orang-orang biasa, ya, yang memiliki status pendidikan lebih tinggi, tuh gitu aja. Jadi kita jangan melihat, wah, misalkan dulu di sini dipimpin oleh orang yang memiliki pangkat mayor jenderal gitu. Tapi kan di komplek-komplek asrama kan banyak juga yang di atas itu kayak gitu. Makanya kadang-kadang jangan terlalu ini, maksudnya semua ulama kita hormat lah gitu ya. Patuh, tunduk gitu, maksudnya tunduk tuh menghormati. Jadi kita bagian-bagian dari kalau kita jamaah ya istilahnya kita harus bermuhibbin, harus mencintai ulama-ulama kita, terlepas dari itu habaib, itu kiai, itu ustadz, ya kan. Nah, dia ini orang-orang yang memiliki istilah ibadah yang di atas kita. Jadi otomatis juga dia ini menurut pandangan Al-Qur'an dia udah wali Allah gitu. Jadi jangan kita misalkan datang ke sana karena ada punya karomah gitu. Jangan kiblat kita ini bukan pada seseorang yang menunjukkan karomah gitu. Karena juga orang menunjukkan karomah itu, seorang wali menunjukkan karomah, tidak setiap saat dia akan menunjukkan karomahnya. Nggak bisa apa karena nggak mau tuh biasanya.